Benarkah banyak sahabat Nabi yang tidak hafal Al-Quran? Ali hafal Quran, Utsman hafal Quran, tetapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran. Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah benar banyak sahabat Nabi yang tidak hafal Al-Quran? Kata Guru Gembul, jika kita melihat beberapa sahabat utama seperti Ali dan Utsman, mereka memang dikenal sebagai sahabat yang hafal Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, sangat dikenal karena hafalannya yang kuat terhadap Al-Quran. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, sahabat yang sangat berjasa dalam pengumpulan dan penyusunan mushaf Al-Quran yang kita kenal hari ini. Namun, selain mereka, tidak banyak informasi yang menunjukkan bahwa sahabat-sahabat lainnya juga hafal Al-Quran. Kata Guru Gembul, ada sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Misalnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Nabi dan Khalifah pertama, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa ia hafal Al-Quran secara keseluruhan. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal tegas dan menjadi Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Tidak ada bukti yang jelas bahwa Umar menghafal seluruh Al-Quran. Bahkan sahabat-sahabat lainnya yang juga sangat dekat dengan Nabi, seperti Abu Darda, Aisyah, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa mereka menghafal Al-Quran sepenuhnya. Apakah benar tuduhan Guru Gembul kepada sahabat Nabi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab serta sahabat lainnya tidak hafal Al-Quran? Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan jawaban dari Ustadz Ahmad Syahrin Thorik Hafizahullah atas pernyataan Guru Gembul. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jawabannya sangat tidak benar. Para sahabat Nabi adalah generasi pilihan, kumpulan manusia yang Allah jadikan sebagai pendukung dakwah Nabi-Nya. Mereka tentu adalah orang-orang yang bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi orang yang sangat paham tentang isinya. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan 8 jawaban bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah termasuk salah satu dari para sahabat yang hafal Al-Quran. Yang pertama adalah penjelasan para ulama. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau. Beliau mengatakan, "Walladhi yatharu min kasiri min ahadis anna Abu Bakar Siddiq kana yahfadul Quran fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adalah yang nampak, yang kuat dari semua hadis-hadis yang disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah salah satu penghafal Al-Quran bahkan sejak ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu min kibari sahabah alladhi hafidul Quran kullahu. Abu Bakar Siddiq termasuk dari kalangan pembesar sahabat yang hafal Quran secara sempurna. Yang kedua, bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq hafal Al-Quran, beliau diperintahkan oleh Nabi SAW saat beliau sakit untuk mengimami sholat. Dan tidak mungkin beliau dijadikan imam, padahal Rasul bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang berhak mengimami satu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca kitab Allah, artinya yang paling banyak hafalannya. Yang ketiga, beliau setelah menjadi khalifah, menjadi imam sholat. Demikian juga dengan khulafaur rasyidin yang lainnya. Ketika mereka menjadi pemimpin negara, mereka bukan hanya menjadi pemimpin di masyarakat, tetapi juga menjadi pemimpin dalam sholat. Yang keempat, bukti bahwa Abu Bakar hafal Al-Quran, beliau pernah berkata, "Qara'tul Quran min awalihi ila akhirihi. Falam ara fihi ayatun arja wa ahsan min qawlihi tabaraka wa ta'ala, kul kullu ya'malu ala syakilatih." Aku sudah membaca Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dan aku tidak mendapatkan ayat yang paling baik dan yang paling aku harapkan kebaikan di dalamnya, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang itu berbuat sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah ucapan beliau, yaitu dikala beliau berkata, "Ayu ardin tuliquni wa ayu sama'in tadilluni idza qultu fil Qur'an bi ra'yi aw bima la a'lam." Bumi mana yang akan menampungku dan langit mana yang akan menaungiku jika aku berkata tentang Al-Quran berdasarkan pendapatku sendiri atau dengan hal yang aku tidak mengetahuinya. Maka mustahil Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan penjelasan hukum dari Al-Quran kalau beliau tidak menghafal kitabullah. Yang keenam, beliau disebutkan oleh para ulama dalam Tabaqat Hufat. Abu Ubaid mencantumkan nama beliau dalam kitab beliau Al-Qiraat.
yaitu termasuk kelompok penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat. Yang ketujuh, penjelasan hadis Nabi SAW yang seakan-akan menunjukkan Abu Bakar termasuk yang tidak hafal Al-Quran. Khudul Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, min Salim, min Mu'ad, wa min Ubay bin Ka'ab. Hadis ini tidak bisa dimaknai bahwa selain 4 sahabat ini itu berarti tidak hafal Al-Quran. Banyak sekali para sahabat yang telah hafal Al-Quran selain ke-4 sahabat yang disebutkan ini. Misalnya riwayat yang bisa menjadi bantahan adalah selain 4 sahabat ini ada 70 sahabat yang telah terbunuh di Bir Ma'unah dan mereka semuanya adalah penghafal Al-Quran. Yang kedelapan, bahkan disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu membangun musola khusus di depan teras rumahnya, yang mana dalam musola tersebut beliau membaca Quran baik di dalam atau di luar sholat dan mengkhatamkan Quran dalam beberapa hari. Dan perlu antum ingat bahwa ketika kita temukan adanya riwayat sahabat membaca Al-Quran, itu bukan membaca dari mushaf, tetapi membaca dari hafalannya. Ini penjelasan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah seorang penghafal Al-Quran. Dan insya Allah di video selanjutnya akan kita jelaskan tentang Sayyidina Umar dan beberapa sahabat Nabi yang dituduh tidak hafal Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat, guru gembul ini sering offside memberikan data yang tidak valid. Kalau memang kita tidak ahli, jangan disampaikan. Takutnya terjatuh dalam memfitnah sahabat yang mulia. Tadi sangat jelas apa yang disampaikan Ustadz Ahmad Syahrin Tarik Hafizahullah. Mereka menyatakan bahwa banyak sahabat Nabi yang tidak hafal Al-Quran adalah sangat tidak benar. Para sahabat adalah generasi pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga sangat memahami isinya. Menyebutkan bahwa hanya sedikit sahabat yang hafal Al-Quran adalah kesalahan besar yang perlu diluruskan. Salah satu bukti bahwa sahabat-sahabat utama, seperti Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah penghafal Al-Quran, adalah penjelasan dari para ulama ternama. Misalnya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa banyak hadis yang menunjukkan Abu Bakar adalah salah satu penghafal Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Begitu juga Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa Abu Bakar termasuk kalangan pembesar sahabat yang hafal Al-Quran secara sempurna. Bukti kuat lainnya adalah saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat ketika beliau sakit. Tidak mungkin Rasulullah SAW memilih Abu Bakar jika ia tidak memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar tidak hanya memimpin dalam urusan politik, tetapi juga dalam ibadah, termasuk salat berjamaah. Pernyataan Abu Bakar yang menunjukkan rasa takutnya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan yang mendalam juga memperkuat bahwa beliau adalah penghafal Al-Quran yang sangat berhati-hati. Sebagai tambahan, Abu Bakar disebutkan dalam berbagai kitab qiraat sebagai salah satu sahabat yang menguasai hafalan Al-Quran. Ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan 4 sahabat sebagai penghafal Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya mereka berempat yang hafal. Faktanya, banyak sahabat lainnya yang juga menghafal Al-Quran. Seperti 70 sahabat yang gugur di Bir Ma'unah yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Selain itu, dalam Fathul Bari disebutkan bahwa Abu Bakar membangun musala di depan rumahnya dan rutin membaca Al-Quran di sana, baik di dalam maupun di luar salat, hingga mengkhatamkan Al-Quran dalam beberapa hari. Penting untuk diingat bahwa ketika sahabat membaca Al-Quran, mereka melakukannya dari hafalannya, bukan dari mushaf. Dengan penjelasan ini, jelaslah bahwa Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah seorang penghafal Al-Quran yang luar biasa. Di kesempatan berikutnya, Ustadz Ahmad Syahrin Tarik juga akan membahas tentang sahabat-sahabat lainnya, seperti Sayyidina Umar, yang juga difitnah tidak hafal Al-Quran. Sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah sahabat dengan benar, karena mereka adalah generasi terbaik yang telah memberikan teladan luar biasa dalam menjaga dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk dalam hal Al-Quran. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.